mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia. Pertama-tama, permohonan maaf kami atas gerakan yang kami bangun pada siang hari ini dalam mengganggu aktivitas saudara-saudara sekalian yang berada di lingkungan perusahaan BMRI sekalian. Tetapi perlu saya tegaskan dan tekankan kepada seluruh pihak perusahaan bahwasanya hadirnya kami di sini mendengar cerita curhatan masyarakat di sini yang sangat miris sekali, kawan-kawan. Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat yang bahkan pendatang di sini bahwasanya di Desa Mapila ini banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan yang perlu diperhatikan, kawan-kawan. Yang pertama, adanya kebijakan dari masyarakat desa yang berbentuk tanah kas desa. Perlu diketahui saudara-saudara bahwasanya perintah undang-undang itu tanah kas desa itu pada substansinya adalah tanah yang menjadi aset desa, bukan untuk diperlakukan hanya satu orang saja ataupun hanya oknum-oknum saja, kawan-kawan. Perlu diketahui juga bahwasanya pada tanah kas desa itu ada 91 hektar lahan masyarakat. Lahan masyarakat tersebut dicoba diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan dalih bahwa tanah itu akan menjadi kas desa, kawan-kawan. Tetapi perlu diketahui lagi, kawan-kawan, tanah tersebut kami mendapat pembuktian dari masyarakat bahwasanya tanah tersebut telah terjual ke pihak perusahaan, kawan-kawan. Maka dengan hadirnya substansi tersebut kami mencoba mempertanyakan siapa yang mencoba menjual tanah leluhur masyarakat di Mapila tersebut, kawan-kawan. Tanah tersebut telah didiami beberapa ratus tahun oleh masyarakat di sini dan dicoba dijual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada substansi tersebut juga kami mendapat pengakuan kawan-kawan dari pihak masyarakat bahwasanya masyarakat disodorkan dengan uang 15 juta untuk harga tanah tersebut tanpa persetujuan masyarakat, kawan-kawan. Diambil gantinya uang tersebut, maka tanah tersebut tetap akan digusur, kawan-kawan. Jadi pertanyaannya, di mana asas hak dari perusahaan untuk mengambil tanah tersebut? Bukankah landasan hukum yang dimiliki perusahaan perlu dipertanyakan, kawan-kawan? Bahkan bukti jual beli dari tanah tersebut diperjualbelikan oleh siapa? Di sini kita seluruh masyarakat Desa Mapila mempertanyakan akta jual beli tersebut, dan kami membutuhkan transparansi dari pihak perusahaan terkait kebijakan tersebut. Yang merokok itu. Ya. Yang kedua, kawan-kawan, adanya pihak-pihak yang coba dibentuk oleh masyarakat sebagai alasan bahwa itu adalah kelompok-kelompok Ada asing saya. perlu ditegaskan itu, kawan-kawan. Asing saya lihat juga beliau. Itu yang Semenjak kami di sini sudah 4 hari pengakuan masyarakat terkait kelompok-kelompok ada tersebut. Sudah beberapa ratus tahun masyarakat di sini tidak pernah melihat kelompok adat tersebut. Kenapa hingga ada kelompok adat tersebut? Karena itu adalah teknis-teknis yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mencoba mengambil alih tanah dengan gratis, kawan-kawan. Masyarakat di sini membutuhkan hak-hak yang telah diambil alih oleh masyarakat oleh perusahaan. Sudah, Pak. Ini masa aksi, Pak. Fokus masa aksi, fokus. Tidak usah dengarkan instruksi dari kepolisian.
Kepolisian bertugas mengawal, bukan untuk menginstruksikan masyarakat di sini. Kepolisian harus tahu sampai di mana tupoksinya, kawan-kawan. Jangan mencoba mengambil alih tupoksi daripada korban yang di lapangan. Dengan bahasa singkatnya sadar diri. Dan kemudian daripada beberapa kejanggalan-kejanggalan tersebut, kami merasa hati nurani kami terpanggil kepada Hamapila ini untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat. Pertama, jika tanah masyarakat yang telah digusur oleh pihak perusahaan yang sampai sekarang masyarakat belum mendapatkan ganti rugi dari tanah itu, maka kami harapkan pihak perusahaan segera ganti rugi tanah yang telah diambil. Dan kemudian, jika tanah tersebut belum dipergunakan oleh pihak perusahaan, maka kembalikan ke masyarakat. Biarkan masyarakat menentukan apakah akan memberikan tanah tersebut atau tidak. Itu hak masyarakat, bukan hak perusahaan. Sadar diri sebagai pendatang. Dan kemudian, saya tekankan lagi kepada oknum-oknum kepolisian, jangan coba-coba membodohi masyarakat di sini, kawan-kawan. Saya dengar beberapa pernyataan dari pihak masyarakat bahwasanya ada oknum-oknum kepolisian yang mencoba mengintimidasi masyarakat di sini. Sedikit-sedikit masalah dipanggil ke polsek. Apakah aparat desa tidak mampu menyelesaikan? Apakah tidak ada tindak mediasi dari aparat desa? Kepolisian memang bertugas untuk memediasi dan mengamankan konflik di masyarakat. Tetapi ada aparat desa yang harus juga diselesaikan. Bukan tugas langsung dari kepolisian. Maka dari itu, saya himbau juga kepada aparat kepolisian, jika memang bapak-bapak mendiami ataupun bertugas di daerah Kapaina ini, tolong sadar diri. Baik, kepada masa aksi, jangan membuat diskusi-diskusi di luar daripada agenda kita pada siang hari ini. Dan pihak kepolisian saya ingatkan, jangan berada di barisan masa aksi. Pihak kepolisian jangan berada di barisan masa aksi, tetapi di depan masa aksi. Jika memang pihak kepolisian tidak mampu berdiri di depan masa aksi, pulang ke Bumbana sana. Akan agenda pertemuan sesi selanjutnya. Betul. Ya. Bukan hanya Pak Ningkring, yang lain. Iya, Pak. Dari pihak perusahaan, Pak Rumpun, aparat desa, dan PPN semua selanjutnya akan kita atur. Apa yang Bapak katakan tadi itu, Bapak kan sudah logo bahwa melayani masyarakat yang hari ini lagi ketika ada tanahnya bersengketa. Nah, saya minta juga artinya dalam hari ini bahwa dari pihak pemerintah, pihak perusahaan itu harus netralitas. Dalam hal ini jangan ada keberpihakan, Pak. Siap. Kemarin juga sempat saya negosiasi dengan salah satu pihak perusahaannya Bapak. Dan saya inginkan bukan kita menegosiasi dalam hal ini, jangan masyarakat itu ketika ada ancaman di luar sana kok selalu dilibatkan ke pihak kepolisian. Seharusnya pihak perusahaan juga menyelesaikan manajemennya itu secara internal. Saya dapat surat Tunggu Pak, kegiatan demo Anda. Saya tidak punya pengamanan yang punya otoritas untuk pengamanan keluar. Ya, makanya saya tidak tahu Anda anarkis atau tidak. Silakan bicara, Bapak. Saya tidak tahu Anda anarkis atau tidak. Ya, saya harus. Ya, makanya itu berjalan. kami menjaga, kami berikan kepercayaan dari teman-teman dan adinda saya semua. Saya juga Pak selaku dari warga, artinya komunitas orang Bajo. Hanya saya mendengar keluhan-keluhan ini seperti apa. Seharusnya edukasi dan sosialisasinya pihak pemerintahan, perusahaan harus ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan seperti ini, Pak. Contoh seperti Pak. Seperti apa? Ya, contoh seperti Pak Ningkring. Kenapa diseroboti oleh salah satu pihak perusahaan? Ada salah satu pihak rumpun. Nanti lahirnya ini perusahaan, Pak, banyak sudah mengaku sebagai rumpun. Oke. Nah, itu pertanyaan bukan ke kami berarti ya? Ya, makanya tunggu Pak, saya supaya kan Pak. Nah, hari ini Pak, rumpun kemana? Oke. Nah, dan saya mau ingin pertegaskan, jangan kok tanahnya masyarakat diklaim mau dirampas, tanya dulu siapa pemiliknya sebenarnya. Jangan juga Bapak menerima dari rumpun itu, harus didudukkan bersama. Pemerintah juga harus netralitas. Saya tanya Bapak. Ya, saya tanya Bapak. Kami melakukan prosedur berkomunikasi.
ya, semuanya datang menjelaskan. Semuanya datang menjelaskan, termasuk lahan transmigran yang sertifikat. Ya, ada orang yang sudah pergi, pulang ke Lombok, ke Jawa, turun lagi, tidak ada tukar menukar sertifikat, hanya tukar ini ambil, saya ganti dengan kambing atau saya ganti dengan uang transfer pulang, sekian, misalnya 3 juta, 5 juta, hanya modal saling trust, saling kepercayaan. Nah, saya bertanya, Pak, saya ya? tanya dulu. Ya. Ya. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa dia bukan punya hak selanjutnya yang bersangkutan setelah menerima itu, yang punya tanah pulang ke Jawa, dia kemudian tinggal dengan tidak ada modal apa-apa, misalnya ya, tapi karena sertifikat belum diterima, apakah kemudian dia tidak berhak atas tanah tersebut? Menurut Bapak? Menurut Bapak? Kalau menurut saya itu Pak, kayaknya enggak seperti itu. Tidak, itu kejadian, ini fakta di sini yang terjadi. Menurut Bapak, Paningkring terima dari saya. Ya. Saya lahan sertifikat transmigrasi dulu, tapi saya mau pulang kampung. Paningkring kasih saya biaya jumlah seekor 2 ekor kambing. Terus saya bilang, udah Bapak ambillah lahan, saya mau pulang juga, nggak ada yang mau lihat lagi. Paningkring yang punya hak lahan itu atau bukan dulu? Jadi begini Pak, mungkin sama-sama Jadi satu persoalan yang ada di sini dari sekian banyak Ini supaya maksudnya Anda bisa dudukkan. Ada ya. Ini adalah sekian banyak persoalan yang ada di sini. Ya, paham. Nah, pertanyaan tadi bagaimana menurut Bapak? Ya. Kalau itu pertanyaan tadi itu, ya. Makanya mau saya tanya, begini Pak. Punya Paningkring masuk Pak. bukan? Sesimpel itu. Ini kalau untuk jawaban Paningkring, ya, ini deh tadi ya maksudnya ya. Mohon maaf Pak Rahmat. Ya, silakan. Saya orang transmigrasi. ya, Saya pulang ke Lombok. ya, Karena saya tidak ada biaya, maka Bapak kasih saya umpamanya 3 juta. Biaya saya pulang. Nah, menurut Bapak siapa sekarang yang memiliki hak lahan saya tadi? Itu tidak harus dijawab, Pak. Tidak harus dijawab itu. Itu ilustrasi cerita. Maksudnya Enggak, tidak itu persoalan-persoalan yang ada di sini. Kalau Anda harus bertanya. Tadi kan saya bertanya. Kira-kira saya tangkap proses pembebasan lahan itu salah satu yang dilakukan itu. Sekarang pertanyaannya gitu. Ini kasus ini, bukan cerita. Ini kasus. Ini kasus. Nah, maksudnya itulah yang salah satu yang dilakukan oleh BMR. Nah, menurut Bapak kira-kira kalau ada kasus seperti itu gimana? justru itu makanya Pak. Kalau mau banyak Ningkrik tadi mau akan membelikan itu. sudah moderator. Saya bertanya. Ada lagi? Dipersingkat. Biar saya tambah Kita- sedikit. Ini soal Tambah dulu, tambah. soal fakta, soal Paningkring. Paningkring punya lahan di 75, lahan transfer. Ya. Kami beli legal dah sama Bapak. Tidak ada masalah tak? Ya, Kami sudah bayar. Ya, ndak Bapak buktikan bahwa itu betul-betul lahannya Bapak lewat Muhammadiyah. Ya, Benar kan? Benar toh? Faktanya. benar. Kami tidak pernah rugikan Bapak toh? Karena Ya. Bapak bisa buktikan lahan 75 ini yang transmigrasi. Berarti Bapak-Bapak sudah ingat. Kami tidak pernah merugikan Paningkring di kasus tanah yang memang betul-betul haknya. Begini, Itu Pak. terjadi. Satu nih, saya tambahkan. Masuk mungkin, Pak. Yang disampaikan oleh tadi dari pihak BMR. Ya, sudah mengerti, yaitu- Pak, sudah mengerti. Sebentar Sudah mengerti, Pak. sebentar dulu. Maksudnya begini, Bahwa Pak, moderator kasus- itu, nih, Pak. nih. Maksudnya jangan sampai nanti ada ditangkap di sana BMR selaku pihak pembeli sembarangan beli lahan. Jangan begitu. Saya mau Ini jawab. ya, terjelaskan Kita ini ya. mengerti, Pak, kita Nah, jadi di lahan 75 tadi ada lahannya Paningkring yang memang betul-betul dia dapat buktikan bahwa itu lahannya dibeli oleh perusahaan Iya, melalui kita Muhammadiyah. mengerti, Pak. Ya toh? Nah, Di sini kan Pak, mungkin pihak perusahaan juga berbicara ini menyampaikan yang lahan itu tadi lahan 75 itu adalah yang tidak bermasalah Pak. Tapi kan di sini substansinya kita berbicara tentang lahan yang bermasalah Pak. Siapa yang bilang tidak bermasalah 75? Malah ada masalah Pak. Nah, begini Pak, lahan Paningkring ini yang dibeli Bapak tadi itu cuma mengatakan yang Makanya. tidak diklaim oleh masyarakat. Maksudnya yang tidak diklaim bahwa itu lahan yang bermasalah Pak. Tetapi hadirnya kami di sini untuk membawa bermasalahan yang memang lahan itu bermasalah. Bukan Begini untuk saja. membahas yang tidak bermasalah Pak. jadi saya kira gini ya. Titik poinnya diskusi kita apa? Solusi dari teman-teman apa? Tadi saya kira kita sudah tangkap bahwa akan Begini, ada Pak. pertemuan. Iya, Pak. Sebab kalau kita berdebat terus ini, Iya, Pak. belum ada Ingat, pihak-pihak yang hadir. Contoh BPN belum ada, pemerintah desa belum ada, pemerintah kecamatan belum ada. Saya kira tidak akan membuahkan hasil. Jadi begini Pak. Jadi menurut adik-adik, Ya. saran dari saya adalah supaya kita menunggu pertemuan berikutnya dengan Jadi menghadirkan semua begini pihak. Pak. Bapak Paham, ya? melihat surat yang kita layangkan di Polres. Iya. Mengetahui. Dan di situ dijelaskan seperti apa poin-poinnya Pak. Suara apa itu? Maksudnya Bapak mengerti bahwa itu instansi mana saja yang harus dihadirkan untuk bisa memediasi ini Pak.
Bapak mengerti? Kami hadir di sini bukan untuk mediasi. Kami Ya di Pak, sini pengamanan. kita tahu Pak, kita Bapak ini mengamankan. Tetapi kan Bapak tahu bahwa di surat yang kita layangkan di Polres itu kita sebut pihak-pihak mana Pak yang harus dihadirkan untuk itu Pak. Itu bukan ranah kami. Bukan kewenangan kami. Bukan ranah kami. Ya. Jadi begini Pak, saya mau bertanya. Jadi kewenangan siapa menghadirkan BPN, menghadirkan Nah, Rumpun itu? gini deh, gini. Kamu kan memberitahukan Aksi aksi, Ya Pak. ya toh? aksi damai. Kami datanglah ini. Iya, Pak. Kami jaga Bapak. Wujud Kami jaga kehadiran perusahaan. negara. Nah, jadi saya bertanya kepada Bapak yang di depan itu siapa yang bisa menghadirkan pihak-pihak yang disebut tadi Pak? Menurut Bapak siapa? Kita bertanya dulu karena kita yang meminta untuk dihadirkan. Kita meminta untuk dihadirkan Pak. Jadi kita bertanya Apa sama perusahaan Bapak. yang harus hadirkan maksudnya? Tidak Pak, kita bertanya ini Pak, siapa yang bisa Saya menghadirkan? juga bertanya yang sama ini. Karena begini Menurut Pak, Bapak siapa? kita ini hanya meminta untuk dihadirkan untuk bisa menyelesaikan konflik itu. Oh, minta untuk dihadirkan? Iya. Coba nanti coba. Siapa yang bisa menghadirkan? Kami tidak jamin untuk menghadirkan siapa. Tapi akan siapa yang dicoba. punya kapasitas untuk menghadirkan itu? Hah? Siapa yang punya kapasitas? Menurut kamu siapa? Kita ini meminta Pak, bukan Sudah, untuk saya kira perdebatannya sudah lain. menyampaikan kepada Saya kira Bapak. diskusi sudah tadi masalah lahan. Ini sudah lain, ya toh? Itu bicara masalah suratmu yang ke sana itu sudah Ya, kita mengerti. di disposisi oleh Kapolres, sudah Ya, Pak, didisposisi oleh Kapolres dan sudah dilayani. Kami semua ini